baik kita siap untuk belajar ya. Nah, jadi saudara, walaupun di Indonesia sudah tanggal 12, di Australia tanggal 12, tapi yang di Amerika dan Eropa masih tanggal 11 ya. Jadi tetap mengucapkan selamat tahun baru ya. Nah, karena hari ini adalah hari pertama untuk Persatuan Doa Sion mengadakan ibadah, maka itu jangan kaget kalau masih suasana tahun baru. Puji Tuhan, kita akan baca ayat yang pertama, Yesaya 43 ya, ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Secara fakta ya, semua manusia itu suka hal-hal baru, bukan? Wajar ya, apalagi kalau dapat kado ya, semua manusia suka hal-hal baru, barang baru ya, suasana yang baru. Tapi istri suami tetap sama ya, jangan cari yang baru lagi, awas. Nah, ini janji Papa kepada kita dalam hidup ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Oh, dari Illinois juga ada yang hadir. Puji Tuhan, Illinois ya. Ya. Saudara, Papa berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nomor satu, yang dahulu. Tapi ada hal kedua yang Papa katakan. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, BIS-nya ya. Yahweh berkata, tidak ada gunanya kamu mengingat masa lalu. Percuma kamu mengenang yang sudah-sudah. Nah, ini gampang dimengerti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya ulangi. Yahweh berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. FAYH, coba FAYH ya. Kita akan terus belajar ini. Ya, setelah nggak ada gunanya ingat yang dahulu. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan. Nah, ini terjemahnya beda lagi ya, firman Allah yang hidup ini. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan, kata Papa kita. Nah, saudara, waktu itu terus berjalan. Waktu itu nggak bisa di stop. Waktu itu nggak bisa kita suruh berhenti. Tidak. Menit demi menit yang kita lewati itu jalan terus. Nah, dari ayat ini, dan kita sudah membaca dari beberapa terjemahan, saudara, bergairah enggak? Kalau Papa berkata, jangan ingat yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, Papa sedang melakukan hal-hal yang besar di depan kita. Saudara ingat, Immanuel. Saya percaya semua kita tahu kata Immanuel. Itu tidak ada di hari kemarin. Setuju tidak saya katakan? Immanuel itu tidak ada di hari kemarin. Apalagi tahun lalu nggak ada. Immanuel juga belum ada di hari esok. Immanuel itu adanya di hari ini. Maka itu kalau ada di antara kita, ya, seindah apa yang kita alami sepanjang tahun lalu 2021, sepahit apa yang kita alami sepanjang 2021, sehebat apa yang kita alami selama tahun yang lalu. Ingat saudara, itu sudah lalu.
Kita nggak bisa kembali ke tahun yang lalu. Bahkan nggak usah tahun yang lalu, yang tadi pagi saja. Ini kalau dia yang di Belanda sudah malam, kami di Indonesia, Australia baru pagi. Yang tadi saja kita rasakan, kita alami, sudah nggak bisa kita bawa balik lagi. Maka itu masalah terbesar dalam hidup manusia, karena sulit melupakan yang sudah lalu. Rindu enggak saudara dan saya menikmati yang baru dari Bapa di surga? Ayat 19 Yesaya 43. Begini Bapa meyakinkan kita. Ayo semangat ya saudara, semangat. Ya, kalau saudara yang sudah lama enggak ketemu saya dan bertemu hari ini, saya ini bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang melihat hidup saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maaf ya kalau saya katakan ini, ya jangan saudara mikir ya yang lain-lain. Ya, buat saya setiap hari itu hari yang menyenangkan. Buat saya setiap hari itu hari yang baru. Maka itu orang-orang yang sudah lama gak ketemu saya, lagi sekali ini untuk kemuliaan Tuhan saya ceritakan ini. Orang-orang sudah lama gak ketemu saya, begitu ketemu saya, maaf, ini saya hanya mau bersaksi betapa hebatnya Tuhan. Orang itu pasti berkata, Koden ini kok seger terus. Ya bagaimana gak seger terus? Karena setiap hari Papa buat hal yang baru, dan itu saya nikmati. Lihat ayat 19. Begitu pula istri saya. Orang boleh memuji Tuhan lewat kehidupan kami ini. Lihat. Nah seru ya. Kata lihat ini seru sekali. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wih haleluya. Ayat lihatlah. Aku akan melakukan suatu hal baru. Keren gak ini saudara? Terjemahan lama. Bahwasanya aku kelak mengadakan suatu perkara yang baru. BIS. Perhatikanlah. Aku membuat sesuatu yang baru. Wih ini luar biasa. Ini ada yang komen ini, anak saya ini. Baterainya gak habis-habis katanya. FIYH Filipus. FIYH, apa itu? Ini tawaran yang Papa beri buat kita. Aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru. Sama sekali baru. Wih, luar biasa ini saudara. Nah, maka itu. Kalau kita mendapat janji yang sehebat ini, jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan perhatikan yang di zaman purbakala, jangan. Ada yang baru yang Papa sediakan buat kita. Maka itu Papa berkata, lihat. Itu berarti Papa semangat sekali. Terima kasih Papa, terima kasih. Terus dia lanjutkan. Yang sekarang sudah tumbuh. Nah ini kalau saudara baca besok juga bunyinya sekarang. Berarti setiap saat itu yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, terjemahan yang lain. Saat ini hal itu sedang muncul. Tidakkah kamu mengetahui hal itu? BIS. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Saya sih melihat betul apa yang Papa buat itu. Ya, FIYH. Terima kasih Bapak. Ya, FIYH. Dan sekarang sudah dimulai. Haleluya. Nah saudara, kalau Papa sudah membuat semuanya baru dan sekarang dia sudah mulai, mau tunggu apa lagi? Lo betul tidak? Mau tunggu apa lagi? Ya udah kita nikmati saja. Maafkan saya kalau saya ngomong ini. Jangan marah. Jadi orang yang paling bodoh di dunia
bukan orang yang gak sekolah, bukan orang yang gak pintar. Tidak, maaf. Orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang tidak pernah move on, yang gak pernah bergerak maju. Orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang selalu hidupnya di masa lalu. Ingat yang dulu, ingat yang dulu. Nah, kalau saya ngomong ini jangan ada yang marah. Mantan-mantan dikumpulin semua. Masih ingat kata mantan? X. Halo? Halo? Betapa bodohnya orang yang selalu ingat mantannya. Kita ini mau tetap tinggal di masa lalu atau kita mau maju, menikmati janji Tuhan. Ingat, sekarang sedang dimulai hal yang baru yang Papa buat itu. Wih, luar biasa, saudara. Sungguh anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, yang kita tidak bisa menahan untuk yang baru itu bergerak dengan cepat, yang dari Tuhan. Siap nggak untuk kita berjalan maju? Nah, syaratnya cuma satu, jangan noleh ke belakang. Maka itu ya, di ibadah tahun baru, saudara kita PDC di Den Haag, di Belanda ini, ayo kita ambil keputusan. Sudahlah, ya. Maka itu mulai hari ini berjanji ya, tidak boleh ada keluar dari mulut kita kalau kita bicara dengan siapa saja. Ingat yang dulu ya, ingat yang dulu. Jangan. Nah, suami istri itu dilarang keras. Saya ulangi, suami istri itu dilarang keras. Kalau berdua bicara, ingat yang dulu ya, ingat yang dulu. Sama sekali tidak boleh. Kenapa suami istri dilarang keras untuk bicara yang dulu? Berarti itu salah satunya sedang ungkit-ungkit masa lalu. Dan itu menyakitkan buat pasangannya. Suslena, puji Tuhan bisa ikut. Ini yang dari Belanda, Suslena ya, mamanya Yahya. Puji Tuhan sudah sembuh, sudah bisa ikut belajar hari ini. Tahun baru, Papa membuat segala sesuatu baru. Dan setiap hari itu baru. Setiap saat itu baru. Indah bukan? Kalau setiap saat itu baru. Yang lupa, coba kita lihat Ratapan 3 ayat 23. Ya ajeng amin. Puji Tuhan. Lihat Ratapan 3 ayat 23. Kita nggak boleh kalah menghadapi fakta ini. Ya. Ratapan 3 ayat 23. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa. Oh oke. Dari Suslena untuk semua kita. Amin. Selamat tahun baru semua anak-anak Tuhan. Ya, bagi yang belum tahu Suslena ini berapa waktu yang lalu sempat stroke, tapi puji Tuhan sudah pulihkan. Ya. Begini kata Tuhan. Wow, dari Brisbane sudah bangun juga. Ya. Ada komen yang dari Brisbane. Kita hanya boleh pakai pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk masa ke depan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi masa lalu jadi pelajaran untuk kita maju ke depan. Bukan kita stuck, bukan kita terpaku di masa lalu. Ratapan 3:23, Lamentation. Ya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Selalu baru setiap pagi sama besar kesetiaanmu. Nah, kalau Tuhan Papa kita sudah menjanjikan selalu. Saudara masih ingat kata selalu? Artinya ada terus. Selalu. Itu ada terus. Itu kekal.
Ya, setiap pagi itu ada yang baru yang Papa sediakan buat kita. Oh, dari Atlanta ada komen. Tapi boleh toh kalau suami istri ingat masa lalu waktu pacaran. Nah boleh, itu namanya the first love, cinta mula-mula. Ya, harus diingat terus keindahan-keindahan itu. Betul. Terima kasih Hendrik untuk mengingatkan ini ya. Jadi kita harus maju, tidak boleh kita stop di situ. Berjalan terus. Karena Papa tidak pernah balik ke belakang, selalu ada di depan. Coba renungkan sejenak saja. Setahun ada 365 hari. Hari ini kalau kami di Asia, di Australia sudah masuk hari ke-12. Tapi yang di Eropa dan di Amerika, di Kanada baru tanggal 11. Nah, bayangkan 11 hari atau 12 hari yang kita lewati ini, sudah banyak peristiwa yang terjadi di hidup kita. Wih, ini yang sangat indah sekali Papa berikan. Berarti masih ada 300 semuanya. Ya, 300 sekian puluh hari lagi yang Papa sediakan. Renungkan. Seandainya Papa hanya memberikan, seandainya ya, Papa hanya memberikan satu hal baru setiap pagi. Perhatikan ya, kalau Papa memberikan satu hal baru setiap pagi kepada kita, berarti dalam setahun kita mendapatkan 365 hal baru, barang baru, benda baru, dia yang baru. Bayangkan. Nah, saya percaya yang Papa sediakan buat kita setiap hari itu lebih dari satu hal baru. Aminkan ini saudara. Untuk satu hal baru saja, bayangkan 365 hal baru dalam setahun kita dapatkan. Apalagi kalau dia beri lebih dari satu. Saya percaya bisa 5. Tergantung. Ya, akhir tahun yang lalu, dalam khotbah-khotbah yang Tuhan suruh saya sampaikan di banyak Zoom. Sebentar, ini ada baca komen. Kalau kita bisa menikmati hal-hal baru setiap pagi yang Papa sediakan buat kita, satu hal baru aja ya, nggak usah 2. Nah, saya percaya lebih yang Papa sediakan buat kita itu. Ya, dalam setiap hari itu bisa sekian banyak hal baru. Tergantung bagaimana kita menyediakan ya kapasitas yang ada di hidup kita. Maka itu khotbah-khotbah saya menjelang akhir tahun kemarin, seru. Roh Kudus menyuruh saya mengajar, siapkan ember-ember yang besar, tong-tong yang besar, drum yang besar, kantong-kantong yang besar, sebanyak mungkin yang kita punya. Nah, yang ikuti Zoom saya akhir tahun itu pasti masih ingat. Jadi seberapa banyak tempat, wadah, kantong, ember, tong, drum, apa saja, kardus, waduh nggak tahu lah. Pokoknya apa saja yang kita bisa siapkan. Saudara ingat, sebanyak itu Papa di surga akan memberikannya kepada kita. Nah, mumpung baru tahun baru ya, mumpung baru tahun baru ini, jujur, tahun 2022 ini saudara menyiapkan berapa ember, berapa drum, berapa kardus, berapa kotak, berapa kantong, berapa saya nggak tahu. Oh, saya siapkan sebanyak-banyaknya. Percayalah, seberapa
yang kita siapkan di hadapan Papa di surga, ember, dream, kantong, kotak, kardus, apalagi yang sebutin tolong saya, maka sebanyak itu hal-hal baru yang Papa berikan buat kita. Aduh saudara, ini masuk hari ke-12 ya kami di Indonesia, hari ke-12. Saya sudah kewalahan rasanya. Wih, ini luar biasa. Ya, jadi ya ini anak saya yang Taufik baru komen, ini ada di Facebook, ada di Zoom. Dia masih Muslim, dia namanya Muhammad Taufik. Ya, Papa seneng nak, kamu nggak bisa tidur, dia ada di Surabaya, dan kamu bisa tahu Papa lagi mengajar ini. Pasti ada hal-hal baru yang kamu alami di tahun baru ini, percayalah itu. Nah, saudara, kalau kita menyediakan seberapa banyak pun yang kita punya, di situ Papa akan mengisi. Jadi tahun yang baru ini yang menentukan saudara akan dibuat oleh Papa jadi apa, tergantung saudara menyediakan kapasitasnya berapa banyak. Percayalah itu. Keren ya. Semangat saudara, semangat. Wih, luar biasa Papa kita itu. Saudara tahu nggak? Salah satu akibat setiap orang yang percaya akan firman ini, Yesaya 43 ayat 18-19, orang yang percaya ratapan 3:23, satu yang akan muncul di hidup orang itu, malas bangun siang. Betul? Malas bangun siang. Lu kenapa? Karena nunggu pagi. Ada hal baru apa lagi hari ini? Dan ingat, yang Papa sediakan lebih dari satu. Ingat ya, yang Papa sediakan hal baru itu lebih dari satu. Kita harus lihat itu. Tapi ingat, segala sesuatu yang Papa sediakan buat kita, ya, segala sesuatu yang Papa sediakan buat kita sesuai dengan apa yang kita sediakan, ember-ember, tempat-tempat apa saja tadi, itu tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Catat. Tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus jadikan berkat. Oh, ada pertanyaan di Instagram saya. Bagaimana kalau orang di lingkungan kita, orang tua atau saudara, masih selalu mengungkit masa lalu? Nah, kita yang ada di manusia zaman purba itu, maaf, kita yang ada di lingkungan orang manusia-manusia purba yang ingat yang dulu-dulu terus, jadi berkat untuk mereka. Biar hidup saudara dipandang beda oleh lingkungan saudara yang selalu ingat dan mengungkit masa lalu. Maka kalau mereka melihat hidup saudara selalu sukacita, seger, ya bahagia, mereka lama-lama mikir, loh kamu kok bisa beda dengan kami? Nah itu loh. Saudara, cuma satu hal saja yang membedakan manusia yang gak bisa move on, manusia yang stuck di masa lalu, manusia yang terjepit dan tertanam di masa lalu, dengan kita yang setiap saat adalah hal baru, setiap hari adalah hal baru. Bedanya cuma satu, dari wajahnya. Maaf ya kalau saya pakai kalimat ini, manusia purba, pasti jelek. Betul nggak? Manusia purba itu wajahnya nggak seger, seperti sayur dan buah yang sudah layu. Ya, yang tanya ini saya nggak kenal siapa. Jadi kalau saudara bisa menjadi berkat di antara manusia-manusia purba di lingkungan saudara yang suka bicara masa lalu, maka mereka akan sadar wajah saudara beda dengan wajah mereka. Bayangkan manusia purba. Nah, kalau sudah diingat, kalau saudara sulit membayangkan manusia purba, bayangkan mumi.
Mumi itu kan manusia purba yang diawetkan. Nah, kalau ada orang-orang yang ikut belajar sekarang ini nggak bisa move on, nggak bisa menikmati hal-hal baru yang Papa sediakan buat kita, saudara, itu mumi, tahu? Maaf, jangan marah. Nakutkan kalau lihat mumi, nggak ada cakepnya, nggak ada cantiknya sama sekali, malah menakutkan. Nah, itu contohnya. Jadi pasti akan ada perbedaan antara kita yang hidup selalu baru setiap pagi dengan mereka yang nggak bisa move on, yang bolak-balik ke yang dulu. Nah, ada yang komen ini di Zoom. Ya, anak saya Taufik komen, tahun baru kita harus baru dan jadi lebih baik lagi kepada Tuhan kita. Makasih nak. Ini seorang Muhammad Taufik bisa komen bagus. Satu komen lagi, benar Pak. Dengan tidak melihat ke belakang, kesakitan ini tidak sakit lagi. Amin. Dan lebih ringan untuk melangkah ke depan. Betul. Coba ya, ini dari komen di Zoom ini saya berikan ilustrasi. Seandainya masing-masing kita memberi dengan angka kilogram, ya, dengan berat, beban hidup satu hari itu kira-kira 50 kilogram, saudara. Hidup ini memang berat. Kita nggak bisa bohong. Nah, bayangkan kalau hari ini kita harus mikul 50 kilogram. Lalu ditambahi beban yang dulu. Bayangkan. Contoh, 10 hari yang lalu, berarti baru tanggal 2 atau tanggal 1 Januari, ya. Waduh, ada sesuatu yang gak enak terjadi di hidup kita. 1 Januari. Aduh, tanggal 2 Januari. Aduh, tanggal 3 Januari. 4 Januari aku ngalami begini. Nah, jadi baru 4 hari. Itu saudara bawa, ya. Saudara bawa untuk saudara pikul di tanggal 11. Berarti hari ini orang itu mikul 250 kilo. Itu kalau beban tanggal 1, 2, 3, dan 4 nggak dilupakan dan masih dibawa di tanggal 11 atau tanggal 12 ini. Bayangkan bagaimana kuat. Belum lagi kalau beban-beban itu ada yang beban tahun 74. Mungkin yang di Belanda baru berangkat tahun 70-an dari Indonesia ke Belanda. Dan saudara masih belum meninggalkan rasa sedih, rasa pahit, rasa kecewa. Waktu saudara meninggalkan Indonesia menuju Belanda. Ya ampun. Berarti saudara sedang mikul beban 48 tahun yang lalu. Karena sekarang sudah 2022. Nah, kalikan sekian ratus. Kalau setahun itu 365 hari. Dan beban tiap hari itu 50 kilo. Dan beban tahun 74 masih saudara pikul sampai sekarang. Beban 2020 masih saudara pikul awal-awal pandemik. Ingat loh, tahun ini tahun ketiga dunia dihantam dengan COVID-19 ini. Saudara cobalah mikir, aduh. Bukan cuma berkata, ih kuat bener lu ya. Mikul beban berton-ton. Oke, terserah. Saudara mau ngurangi 50 kilo. Enggak apa-apa, terserah. Ngomong aja 10 kilo. Sama. 10 kilo. Kalau cuma 10 kilo saja. Jadi berat. Kalau dipegang 3 jam, diangkat 3 jam. Kalau ngangkat 10 kilo, cuma 1 menit. Enggak rasa. Nah ini loh saudara, jadi kalau orang itu oke, saudara nggak mau percaya 50 kilo kebanyakan, terserah. Mau 5 kilo, mau 10 kilo, terserah. Dan beban itu akumulasikan, kalikan berapa. Sampai hari ini saudara masih mikul terus. Haleluya. Ayo jangan bodoh ya saudara, jangan jadi manusia purba. Jangan jadi manusia mumi. Hidup di masa lalu yang gak pernah berhenti ingat-ingat. Sambil makan, wih
makan enak yang mahal-mahal. Maaf saya berkata, silakan saudara ke restoran yang paling mahal. Begitu makan sambil kecap-kecap, terus lo kenapa kamu? Ingat tahun 84, aduh ingat tahun 91. Saudara, makanan yang mahal dan enak itu jadi gak ada artinya, gak ada rasanya. Ada yang komen ini, kalau bertonton kita angkat beban, bungkuk pak, gak bisa lihat ke depan. Kalau saya jawab, gak cuma bongkok, gepeng-peng. Nah itu istilah Jawa, gepeng-peng. Beban segitu banyak. Wih, mateng katanya. Siapa ini? Ripka Hilda. Betul saudara, betapa bodohnya kita. Jadi pilihannya sekarang, Papa sudah bergerak maju, maka kita pun harus bergerak maju. Tidak bisa diam, rugi nanti itu. Sudahlah, jangan kita dibodohi lagi oleh si kunyuk itu, oleh si iblis itu. Selalu ingat hal-hal yang dahulu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Wih, terima kasih Papa untuk kesempatan yang Papa berikan selalu baru setiap pagi. Oh, itu hebat sekali Papa kita di surga. Bilangan pasal yang ke-9, mulai ayat 15. Biarlah cara Papa Yahweh menuntun, memimpin orang Israel, ya. Biarlah cara Papa Yahweh menuntun orang Israel. Ya, moving forward ya, betul, nggak usah kita ingat-ingat yang dahulu. Begitu pula kalau ada di antara kita mendengar sedang belajar ini tahun 2020, 2021, ada keluarga kita yang meninggal karena COVID, tetap harus maju. Kita nggak bisa stop di situ. Bilangan 9 ayat 15. Saudara perhatikan judulnya, ya. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Nah, siapa yang memimpin kita? Tiang awan itu artinya Roh Kudus. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Saya stop sampai di sini. Saudara, kemah suci di dalam perjanjian baru bukan bait suci di Yerusalem, bukan. Bukan kemah tabernakel yang dibangun Musa, bukan. Nah, kemah suci di perjanjian lama itu memang sebuah bangunan. Tapi di perjanjian baru, kemah suci itu adalah kita. Maka itu Papa berkata, ya, Amanda, Bernis, lama sekali Papa nggak lihat kamu. Baru hari ini muncul ya. Salam ya, Mbak Trisma. Nah, saya teruskan. Jadi, kemah suci yang dimaksud di bilangan 9 ini adalah hidup kita. Kita ini kemah suci. Maka itu perjanjian baru berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan, tempat kediaman Yahweh. Itu hidup kita. Maka itu Papa tidak akan membangun bait suci kembali yang di Yerusalem. Ngapain? Tuhan sudah nggak mau punya tempat tinggal buatan manusia. Itu ada di Yesaya 66. Nah, sekarang perhatikan. Pada hari didirikan kemah suci, itu artinya pada hari pertama saudara dan saya mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan. Itu hari pertama. Kita mengaku percaya kepada Dia. Itu hari pertama. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita jadi anak-anak Papa di surga. Pada hari kemah suci didirikan. Saudara nggak main-main. Maka awan itu menutupi kemah suci. Apa kata lain menutupi? Menguasai, menyelimuti.
membalut kemah hukum Tuhan. Saudara, saya mau uraikan dua hal ini. Satu, menutupi. Dua, kemah hukum Tuhan. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus untuk mengerti ini. Kata menutupi artinya menaungi, menyelimuti, membungkus, menguasai. Ayo saudara, dalam nama Yesus, menapaki perjalanan kita di tahun baru ini, jangan sampai ada kebencian yang menutupi hidup kita. Jangan ada iri hati menutupi hidup kita. Jangan ada percabulan menutupi hidup kita. Jangan ada masalah uang menutupi, menguasai, membungkus, menyelimuti hidup kita. Dan semua dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang lain jangan ada dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan kalau hari ini di ibadah tahun baru Persekutuan Doa Sion di Den Haag ini, saudara dan saya mengambil keputusan. Biarlah awan itu, Roh Kudus itu yang menutupi hidup kita, membungkus, menyelimuti, melindungi, sudahlah, menguasai. Terima kasih Bapak. Jujur, sambil kita mendengar firman ini, siapa yang menutupi hidup kita? Ketakutan, khawatir, dan macam-macam kegelisahan, lawan semuanya. Hari ini mari kita ambil keputusan. Tuhan, aku mau kemah suciku ini ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu. Wih, haleluya. Biar hidup kami dikuasai, dibungkus oleh Roh Kudus Tuhan. Wih, hidup yang seperti itu luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Terus yang kedua, kemah itu rumah hukum Tuhan. Nah, hukum siapa dan hukum apa yang berlaku di hidup kita mulai dari Kutai Barat. Amin. Tahun baru di restart dan di recharge. Terima kasih Eka, betul sekali itu. Tanyakan di diri kita, hukum siapa yang sedang berlaku di hidupku ini? Hukum siapa? Terpujilah Tuhan kalau di hidup saudara dan hidup saya yang berlaku adalah hukum surga, hukum Tuhan itu. Percayalah saudara, kalau hidup ini diliputi, ditutupi dengan Roh Kudus, lalu hukum-hukum Tuhan yang bekerja di hidup kita, percayalah, saudara dan saya akan berjalan maju dengan kekuatan yang luar biasa. Amin ya, indah bukan? Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Jadi kalau kalau malam jadi api. Itu untuk heater, saudara. Nah, kita yang hidup di Indonesia nggak pernah ngalamin musim dingin. Di padang gurun itu kalau malam, suhunya drastis turun. Kalau siang panas, maka itu kalau siang ada awan, sehingga mereka nggak kepanasan. Ada AC, air condition, ya. Terus kalau malam ada heater, ya. Terima kasih Tuhan untuk janji ini. Ayat 16. Ada kata penting lagi. Roh Kudus kami mau di awal tahun ini, di tahun baru ini kami mengalami ini. Demikianlah selalu terjadi. Selalu. Ingat tadi ratapan 3:23, selalu baru setiap pagi. Nah saudara, kata ini penting. Demikianlah selalu terjadi. Nah kita tanya, selalu terjadi apa di hidup kita ini? Kemarahan, kebencian, percabulan, tamak, takut masa depan. Apa yang selalu terjadi di hidup kita ini? Puji Tuhan, kalau bilangan 9 ayat 16 terjadi,
Selalu demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Nah, siapa yang selalu menutupi hidup kita? Bilangan 9:16 berkata, demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah. Awan itu, Roh Kudus itu melingkupi hidup kita. Roh Kudus itu menyelimuti hidup kita. Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Roh Kudus itu membawa kita makin jauh berjalan bersama dengan Bapa di surga. Wih, luar biasa. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Jadi ikut. Wah, Roh Kudus memimpin mereka dengan cara yang luar biasa. Ayat 18. Nah, ada satu kalimat yang diulang-ulang di perikop ini, di bagian ini. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Filipus coba ayat 18 dari berapa terjemahan? Atas titah. Ada kata ini. Dan ini diulang-ulang, saudara. Ayat umat Israel berangkat menurut perintah Yahweh. Dan berkemah menurut perintah Yahweh. Selama awan masih melingkupi tenda suci, umat Israel tetap berkemah di situ. Ya. Terjemahan lama. Maka atas firman Yahweh berangkatlah Bani Israel, dan atas firman Yahweh pun didirikannya kemahnya. BS. Atas perintah Yahweh bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Yahweh juga mereka memasangnya kembali. Selama awan itu ada di atas kemah Yahweh, mereka tetap tinggal di situ. FIH. Nah, jadi kita harus sadar. Masuk tahun baru ini, saudara dan saya diperintah oleh siapa? Saya ulangi, masuk di tahun baru ini, hidup kita disetir, dikendalikan, diatur oleh siapa? Itu yang akan menentukan tahun ini kita akan jadi apa. Atas titah Yahweh. FIH. Jadi mereka berangkat atau berhenti itu menurut perintah Yahweh. Jadi nggak maunya sendiri. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka pun tinggal di tempat situ. Bapa, tolong kami supaya semua kami yang belajar hari ini betul-betul menyadari siapa yang ngatur hidup ini, siapa yang nyetir hidup ini, siapa yang ngatur hidup ini. Hari ini kami mengambil keputusan seperti firman-Mu ini. Biarlah hidup kami ini sesuai dengan perintah, firman, hukum, peraturan, titah Bapa di surga. Kami berkata ya dalam nama Yesus. Kalau Bapa di surga menemukan sikap ini di hidup saudara dan di hidup saya, tahun ini aman. Tapi kalau masih ada yang ngotot, keras kepala, maunya sendiri, nggak mau diatur oleh Tuhan, karpe dewe saja, maaf. Jangan harapkan hal-hal baru yang selalu baru tiap pagi itu ada di hidup kita. Jangan. Terima kasih Bapak. Maka itu salah satu lagu dari Sari Semorangkir saya suka nyanyikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Begitu Bapa di surga melihat motivasi hidup saudara dan hidup saya, selalu berkata, atur hidupku Tuhan, kendalikan hidupku, kuasai hidupku, aman. Maka itu terus rajin-rajin tanya,
Siapa yang kontrol kita? Siapa yang ngatur kita? Lanjut Filipus, bilangan 9. Ayat berapa ya? 18 sekarang ya? Ya. 19 kalau begitu. 19. Jadi ingat, atas titah, atas perintah, itu yang harus jadi pegangan kita. Siapa yang ngatur kita? Ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel pun memelihara kewajibannya kepada Yahweh dan tidaklah mereka berangkat. Jadi taatnya mereka itu luar biasa. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Ya cuma berapa hari saja. Kembali prinsip ini. Maka atas titah Yahweh, atas perintah Bapa, atas firman-Nya, atas peraturannya, mereka berkemah. Dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Betapa taatnya. Saudara, bagi yang suka main komputer, ya, punya program-program hebat-hebat di laptop, di komputer, pasti orang Belanda bilang punya wachtwoord, punya password, punya kata sandi. Sehebat apa laptop komputer yang kita punya, canggih, wih, keren. Di dalamnya ada program-program yang wah. Tapi kalau lupa wachtwoordnya, kalau lupa passwordnya, lupa kata sandinya, maka laptopmu yang sehebat itu cuma bisa jadi ganjal pintu. Nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Walaupun di dalam laptop kita, dalam komputer kita ada program-program yang hebat-hebat. Tapi kalau lupa passwordnya, itu tadi saya katakan, ya jadikan ganjal pintu aja, nggak bisa dipakai apa-apa. Nah, password hidup kita mulai hari ini dan seterusnya adalah atas titah siapa kita itu. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya menyatakan, biar titahmu, perintahmu yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Ya, ada komen. Luar biasa, selalu terjadi damai sejahtera, sukacita dalam Tuhan. Amin. Ayat 19 dari Sydney. Tetap setia. Betul. Tetap ngikuti jalan Tuhan. Jangan karepe dhewe. Jangan maunya sendiri. Sudahlah. Hidup yang kemarin-kemarin dikendalikan emosi, marah-marah, tersinggung, sakit hati. Aduh, capek ngurusin mulut orang itu. Stop. Kita lihat ke depan, berjalan. Ayat 21. Ya. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Nah, ini cuma sebentar, saudara. Ada kalanya awan itu tinggal. Ya. Oh, ini Muhammad Taufik bilang aja enak udelmu dewe. Ini orang Surabaya sebabnya ngomong. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Jadi cuma sebentar, saudara. Enggak sampai 12 jam. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Saudara ingat, mereka tidak naik mobil. Ya, mereka nggak naik mobil. Tapi mereka jalan kaki. Paling bawa keledai, bawa kuda. Unta nggak disebut zaman itu. Nah, kalau sore awan itu berhenti, berarti mereka harus buka tenda yang sudah ikat berapa waktu sebelumnya. Begitu sore awan itu berhenti, mereka pasang tenda, bongkar tendanya. Pagi-pagi awan itu gerak lagi. Ya harus berangkat. Nggak bisa bilang, aduh Tuhan, pinggangku belum lurus ini. Setelah jalan seharian kemarin baru istirahat, sekarang pagi-pagi sudah jalan lagi. Nggak boleh ada yang bilang, ya udahlah yang lain jalan dulu, aku tinggal saja. Nggak boleh. Harus ikut kemana awan itu jalan. Kalau ada yang dablek, ada yang maunya sendiri, tidak mau ikut jalan, hasilnya cuma satu, mati kering di padang gurun.
Jadi seperti ikan asin, kering, saudara, panas. Karena di mana ada awan, di situ ada kehidupan, ada air, ada mana. Wih, tapi kalau yang ngotot tidak mau ikut taat, nggak mau ikut berangkat, kering. Di tempat itu nggak ada lagi awan pada siang hari, nggak ada tiang api pada malam hari, nggak ada mana, nggak ada air. Bayangkan itu. Nah, yang sedih saudara, ada loh murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga yang dablek seperti itu, nggak mau pergi, nggak mau berangkat. Ya kamu duluan aja. Jangan saudara, jangan. Ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Nah ini luar biasa. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Nurut, taat, mau diatur. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Wih, luar biasa. Ada yang tanya saya nggak tahu IC Blues ini siapa. Ya, saya masih di Jakarta. Ya, belum balik ke Papua. Jadi pilihannya cuma satu. Menurut atau bandel atau bantah, terserah. Lebih baik nurut dong. Ya, lebih baik nurut. Ada pertanyaan bagus. Jadi, apakah saat kita ikut Tuhan tidak bisa lelah ya? Wih, ini pertanyaan bagus. Tidak akan lelah. Serius. Berjalan bersama Tuhan tidak lelah. Ya, saya belum kenal ini siapa nih Pak Bagus Haryadi ya. Tapi saya sering lihat kalau ngajar ada. Panggilannya siapa? Bagus atau Haryadi? Saya belum tahu. Saya cuma cerita. Tahun ini, ya saudara-saudara yang belum tahu, tahun ini nanti bulan Agustus saya bersama istri akan mensyukuri kepercayaan Tuhan dalam hidup saya. 50 tahun Tuhan mengajak saya berjalan bersama Dia. Agustus 72 itu pertama kali Tuhan panggil saya untuk menjadi rekan sekerjanya. Saya berkata ya sejak Agustus 72. Maka Agustus 2022 saya akan mensyukuri 50 tahun. Nah, jadi pertanyaan ini bagus. Jadi apakah saat kita ikut Tuhan tidak bisa lelah ya? Tidak. Bahkan pemazmur menulis, orang yang berjalan menuju Sion, itu keren ya. Saya lupa Mazmur berapa ya. Di Mazmur ada tulisan, orang yang berjalan menuju Sion itu makin hari makin kuat. Aneh. Umur kita boleh bertambah. Kekuatan fisik kita boleh melemah karena usia. Tapi kalau sasaran kita adalah Sion, wow, kita kuat, nggak akan lelah. Pak Bagus Haryadi, sungguh. Apalagi kalau tiap hari selalu ada yang baru, bagaimana lelah? Tiap hari ada yang baru kok. Keren ya, hidup dengan Tuhan itu seperti itu. Jadi bahagia terus, sukacita terus. Haleluya. Ayat 23. Ya, ayat 23. Kembali ada kata yang sama. Atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Diulangi lagi. Menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Luar biasa. Oh belum. Ya, Eko, Papa pelayanan Eropa mulai tahun 81. Ya, itu tahun 81 Papa ke Eropa pertama kali. Ini anak saya dari Frankfurt tanya. Ya, jadi kalau dihitung 81 sekarang berapa ya? Ya 41 tahun gitu ya. Nah, lega ya mendengar firman ini anak saya dari Kelapa Gading. Maka itu saudara hidup berjalan dengan Papa itu. Oh terima kasih Kotim. Coba bukakan Filipus Mazmur 84 ayat 8. Wah ini apa kakak rohani saya Pak Timotius Sugeng Tanang. Ya.
Ya, dari Kutai Barat ada komen, baru ngerti kemah yang dinaungi awan Sakinah itu gambaran tubuh yang kita yang taati. Ditanya, betul nak? Ya. Mazmur Filipus pasal 84 ayat 8. Nah, ini saudara-saudara yang memakai nama keluarga Stifting Sion harus hafal ayat ini. Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan ke mall, bukan ke kafe, bukan ke shopping, bukan ke restoran. Berjalannya kemana? Saya ulangi, mereka yang berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. AYT. Mereka berjalan dengan kekuatan demi kekuatan masing-masing bertemu Tuhan di Sion. TL. Demikianlah mereka itu berjalan juga, kuatnya makin bertambah-tambah sampai mereka itu menghadap Tuhan di Sion. BIS. Kekuatan mereka semakin bertambah waktu berjalan ke Sion, ke tempat Tuhan segala dewata menampakkan diri. MLT. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dia akan terlihat kepada Tuhan di Sion. Wih, ini keren sekali. Terima kasih ya Kotin. Lihat FAYH. Mereka akan semakin kuat dan masing-masing diundang untuk bertemu dengan Yahweh di Sion. Haleluya. Bapak, kami mau ini. Di tahun baru ini, mari arah perjalanan kita. Ya, saya ulangi. Di tahun baru ini, arah perjalanan kita. Stifting Sion, keluarga Sion yang saya sangat kasihi. Memang beberapa waktu terakhir kalau saya ngikuti diskusi saudara di grup kita ini memang sedih. Tapi hari ini saudara-saudara yang di Stifting Sion, ayo bangkit, ayo semangat. Ada hal-hal baru yang Papa sediakan di tahun ini. Udah, jangan ngomongin yang tahun lalu. Jangan ya. Ini loh janjinya. Saya baca lagi FAYH. Mereka akan semakin kuat dan masing-masing diundang untuk bertemu dengan Papa Yahweh di Sion. Wih, luar biasa. Maka itu gak kebetulan. Betul. Sion Foundation. Haleluya. Amin. Ayo bangkit, semangat. Sudah, gak usah ngomongin yang dulu-dulu. Di depan ini, tahun ini, Papa menyediakan hal lebat untuk saudara keluarga Stifting Sion. Dan begitu pula semua kita yang ikut belajar. Ayo bangkit. Oh Tuhan, ampuni kami. Kalau kami masih keras kepala maunya sendiri, kami bertobat. Ampuni. Sudah, gak usah saling, ya, gak usah saling menyalahkan. Oh, ini kitab Mazmur bahasa Jawa. Lampai pun soyo dangu soyo kiat. Nah, ini bahasa Jawa. Badhe soan ing ngarsanipun Gusti Yahweh ing Sion. Wah, ini yang ingat Pak, yang ngerti bahasa Jawa keren ya. Lampai pun soyo dangu soyo kiat. Badhe soan ing ngarsanipun Gusti Yahweh ing Sion. Terima kasih. Ya, siapa ya IC Blues ini? Saya belum kenal. Ini bahasa Jawanya. Terima kasih Bapak. Jadi kalau arah perjalanan kita di tahun yang baru ini bukan belok-belok, bukan mampir-mampir, tapi arah perjalanan hidup kita ini tahu sasarannya, yaitu ke Sion, bertemu dengan Tuhan. Oh, watak ini ya IC Blues. Namamu kok ganti tak? Ya, Bingwi ada watak ini di Instagram. Wah, saudara, kekuatan kita akan luar biasa. Nah, Yesua, ya, amin. Yesua itu untuk kita melangkah dengan sasaran. Oh, terima kasih Yani. Ya, tampilkan Filipus Yesaya 40 ayat 31. Nah, tadi waktu bagus Haryadi ngomong, saya memang menyebut ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Nah, jadi tiang awan, tiang api, kalau zaman sekarang itu GPS kita. Tahu ya, di mobil ada GPS.
Orang Belanda bilang tom-tom. Ya, ada GPS bukan? Wih, luar biasa saudara. Kalau kita bisa tahu ikuti GPS. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Google Maps, betul. Waze, ya, apa sajalah. Itulah tiang awan, tiang api. Saudara, kalau arah kita jelas, kita berharap Tuhan, nggak ada yang lemah. Kekuatan terus diberikan yang baru, dan yang baru. Terima kasih Bapak. Jadi dengan firman yang kita dengar untuk ibadah tahun baru, persekutuan doa Sion di Den Haag, Tuhan memberi kita kekuatan yang baru, kemampuan yang baru. Haleluya, asal kita tahu sasarannya kemana. Jangan lupa passwordnya atas titah Yahweh. Bukan perintah siapa-siapa. Hidup diliputi, hidup dibungkus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Tiang awan dan tiang api itu. Maka sepanjang tahun ini saudara dan saya akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Walaupun kita nggak tahu. Ini si COVID kurang ajar ini maunya apa ini. Merusak dunia seperti ini. Mari kita tetap tahu arah dan sasaran kita. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan buat saya saudara, setiap hari itu tahun baru. Ya karena tadi itu ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Itu kan tahun baru tiap hari. Jadi saudara dan saya boleh mengucapkan selamat tahun baru setiap hari. Karena memang tiap hari itu hari baru. Keren ya Bapa kita di surga. Selamat menjadi pelaku firman. Selamat menikmati tahun baru tiap hari. Selamat menikmati, ikuti GPS surgawi. Ada Google Map, ada Waze, ada apa lagi. Terserah saudara mau pakai yang mana. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau menyediakan hal baru buat kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.